Teologi Corposality menyangkal kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di bumi. Teologi Corposality menyangkal pula kerajaan Mesias yang akan dibangun di atas bumi ini secara fisik dengan alasan bahwa bumi ini sudah terkutuk. Menurut teologi Corposality, kerajaan Mesias secara fisik atau secara politis akan berada di langit baru dan bumi yang baru, tidak dibangun di atas muka bumi ini. Pernyataan-pernyataan ini tertulis dalam Rahasia Kitab Wahyu, buku kedua dari Dr. Eratus Sabtono. Saya akan membacakannya. Dalam halaman 91. Di sini jelas sekali bahwa Tuhan tidak datang untuk menginjak bumi ini, apalagi membangun satu kerajaan duniawi di bumi yang sudah terkutuk ini. Halaman 126. Kerajaan Tuhan secara fisik berada di langit yang baru dan bumi yang baru. Tidak dibangun di atas muka bumi ini, sebab bumi telah terkutuk dan sedang dalam perjalanan menuju pembinasaannya. Bumi ini akan menjadi lautan api. Akan tetapi, Alkitab bersaksi dalam Injil Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi, doa Bapa kami memperlihatkan akan adanya kerajaan Mesias di atas bumi ini. Salah satu tema yang paling penting dalam Perjanjian Lama adalah kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali di bumi, serta kerajaan Mesias yang akan dibangun di atas bumi ini. Kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai kerajaan Mesias yang akan berada di atas bumi ini. Kita mau membahas tentang kerajaan Mesias berdasarkan perjanjian Abraham dan perjanjian Daud. Kita diajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dalam doa Bapa kami dikatakan, datanglah kerajaanmu. Kerajaan ini menunjukkan kerajaan Mesias yang akan didirikan di atas bumi. Mengenai kerajaan Mesias yang akan didirikan di atas bumi, ada kedua kabinet perjanjian yang paling penting dalam perjanjian lama, dua perjanjian, yaitu perjanjian Allah dengan Abraham dan perjanjian dengan Daud. Kedua perjanjian ini sepenuhnya mendukung tentang didirikannya kerajaan Mesias di bumi. Untuk didirikannya kerajaan Mesias harus ada 3 unsur yang terjadi. Pertama, harus ada tanah, land, tempat di mana raja akan memerintah di atasnya. Yang kedua, harus ada umat yang tinggal di atas tanah. Yang ketiga, harus ada raja. Walaupun ada tanahnya dan juga umat yang tinggal di atasnya, namun kalau tidak ada raja yang akan memerintah, umat yang tinggal di atas tanah itu tidak bisa disebut sebagai kerajaan. Negara Indonesia mempunyai tanah dengan jelas dari Sabang sampai Merauke. Dan juga ada umat yang tinggal di atas tanah Indonesia, tanah air Indonesia. Akan tetapi, Indonesia tidak disebut sebagai satu kerajaan karena tidak ada raja yang memerintah atas umatnya. Maka tidak disebut kerajaan, tetapi disebut republik. Kerajaan Mesias yang akan didirikan nantinya mempunyai tanah dan juga ada umat yang tinggal di atas tanah dan serta ada raja yang akan memerintah umat yang tinggal di atas tanah itu. Seorang raja
bukanlah seorang presiden yang akan dipilih oleh rakyatnya. Mengenai kerajaan Mesias, kedua perjanjian yang paling penting dalam perjanjian lama, yaitu perjanjian Abraham dan perjanjian Daud, menjamin tentang kerajaan Mesias, kerajaan 1000 tahun. Maka kita mau melihat apa cirinya perjanjian dengan Abraham dan perjanjian dengan Daud. Perjanjian dengan Abraham dibicarakan di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3 dan juga dalam pasal 15 ayat 17 sampai dengan 21 berbicara tentang perjanjian dengan Abraham. Dalam perjanjian Abraham apa yang dijaminkan adalah umat yang di atasnya kerajaan itu akan didirikan serta tanah. Maka umat dan tanah dijanjikan atau dijaminkan dalam perjanjian dengan Abraham. Kalau tentang umat, Allah berjanji bahwa nantinya keturunanmu akan menjadi banyak seperti pasir di pantai. Hal itu membicarakan umat Israel, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub akan selama-lamanya. Keturunanmu akan berada untuk selama-lamanya dan keturunanmu akan mendapat berkat. Artinya, umat Israel, yaitu 12 suku Israel akan dibentuk. Dan hal ini menunjukkan akan ada umat yang akan diperintah dalam kerajaan Mesias. Lukas 1 ayat 33 berbicara tentang hal ini. Maka kita akan baca Lukas pasal 1 ayat 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dalam kerajaan Mesias, orang-orang Gentile juga akan diperintahkan, tetapi umat utama yang akan diperintahkan oleh Raja Mesias dalam kerajaan Mesias adalah 12 suku Israel, kaum keturunan Yakub, yang disebut Hebrew atau Ibrani, orang Yahudi, bukan orang Arab. Itu hal umat, perihal umat. Kalau perihal tanah, perjanjian dengan Abraham menjamin tanah. Dalam Kejadian pasal 15 ayat 17 sampai dengan 21, Allah adakan perjanjian dengan Abraham dengan sumpah sambil memotong binatang. Tanah itu tanah kerajaan Mesias. Wilayah di mana Mesias akan memerintah bersama dengan umatnya. Dalam Kejadian 15 ayat 17 sampai dengan 21 membicarakan hal ini. Kita mau baca Kejadian 15 ayat 17 sampai dengan 21. Seluruhnya kita baca. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu." Dalam Kejadian 15 ayat 18, kepada keturunan mula kuberikan tanah ini, this land. Mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar itu, sungai Efrat. Ini sungai Efrat itu daerah Mesopotamia, sekarang Iran dan Irak. Akan diberikan kepada keturunanmu. Sebelumnya, dalam ayat 17, Allah bersumpah sambil memotong binatang. Tuhan melewati di antara potongan-potongan daging itu.
Setelah itu di ayat 18 bagian A mengatakan perjanjian. Dikatakan, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Waktu itu belum jadi Abrahamnya, Abraham. Serta berfirman, kepada keturunan mula kuberikan tanah ini. Mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar itu, sungai Efrat. Dengan jelas menjamin tanah, land, kerajaan Mesias yang akan didirikan. Disebut tanah perjanjian, tanah Kanaan. Di mana? Mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar, sungai Efrat. Jelas ya. Tanah itu dipastikan, wilayah teritorinya dijelaskan. Seperti tanah air Indonesia, mulai dari Sabang sampai ke Merauke. Teritori tanah itu harus jelas untuk menjadi suatu kingdom, suatu kerajaan. Saya katakan ulang, Indonesia ada umat, ada tanah jelas. Tapi karena tidak ada raja, maka bukan kingdom. Tetapi kerajaan Mesias ada umat, yaitu kaum keturunan Yakub, dan ada tanah, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar, sungai Efrat. Itu dipastikan, dijamin dalam perjanjian Allah dengan Abraham. Lalu dengan perjanjian dengan Daud, Allah memastikan dengan sumpah apa yang dijanjikannya. Dalam 2 Samuel 7 ayat 16. Kita baca 2 Samuel 7 ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Allah adakan perjanjian dengan Abraham dengan sumpah. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Maka sesuai dengan perjanjian dengan Daud, keturunan Abraham, yaitu keturunan Daud, Yesus Kristus datang. Yesus Kristus menggenapi sepenuhnya perjanjian dengan Abraham dan perjanjian Daud. Lalu mendirikan kerajaan Mesias di bumi, di atas tanah. Maka Matius 1 ayat 1 merupakan titik poin yang menyambungkan perjanjian lama dan perjanjian baru dalam Yesus Kristus. Matius 1 ayat 1 kita coba baca. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Ini berbicara perjanjian dengan Daud, anak Abraham, perjanjian dengan Abraham. Semuanya terjadi melalui Yesus Kristus. Dan yang paling penting adalah tentang kerajaan Mesias yang akan didirikan di bumi. Menerima takhta Daud. Lalu akan memerintah kaum keturunan Yakub di tanah perjanjian. Lukas 1 ayat 31 sampai dengan 33 berbicara tentang hal ini. Lukas 1 ayat 31 sampai dengan 33. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Di ayat 32, Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Kalimat ini merupakan hal yang digenapi perjanjian Allah dengan Daud, dengan sumpah.
Allah mengatakan perjanjian dengan Daud dengan sumpah. Keturunanmu akan menerima takhta untuk selama-lamanya. Artinya, takhta Daud akan abadi. Dan perjanjian dengan Abraham ini diberikan dengan sumpah. Perjanjian dengan Daud juga diberikan dengan sumpah. Kitab Mazmur 89 ayat 30 sampai dengan 38. Baca Mazmur 89 ayat 30 sampai dengan 38. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya, dan tahtanya seumur langit. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada, dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan tahtanya seperti matahari di depan mataku. Seperti bulan yang ada selama-lamanya, suatu saksi yang setia di awan-awan. Selah. Di atas bumi akan didirikan, di atas tanah Kanaan akan didirikan kerajaan Mesias. Tapi bukan begitu saja didirikannya, tetapi ada latar belakang, ada dasarnya didirikannya kerajaan Mesias dalam perjanjian lama. Itu adalah perjanjian dengan Abraham dan perjanjian dengan Daud. Kedua perjanjian ini menjamin kerajaan Mesias yang akan didirikan di atas tanah. Dan kerajaan Mesias yang akan didirikan di atas tanah, di wilayah yang telah ditentukan, merupakan kerajaan 1000 tahun yang akan terjadi dengan kedatangan Tuhan kali yang kedua di bumi. Dan disebut juga sebagai kerajaan surga. Maka tentang hal ini Mazmur 89 ayat 30 sampai dengan 38, perjanjian dengan Daud yang terjadi dengan sumpah untuk mendirikan kerajaan Mesias. Perjanjian dengan Abraham dan perjanjian Daud menjadi dasar dan menjadi jaminan untuk didirikannya kerajaan Mesias. Saya baca ulang, aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya dan tahtanya seumur langit. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Ini ayat 34. Ada hukumannya, ada pukulannya. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya. Dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Artinya perjanjian tetap digenapi. Aku tidak akan melanggar perjanjianku. Dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Aku bersumpah kepada Daud. Apa yang disumpahkan kepada Daud? Isinya adalah ayat 37. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya. Dan tahtanya seperti matahari di depan mataku. Seperti bulan yang ada selama-lamanya. Satu saksi yang setia. Mesias, keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus, akan menerima takhta Daud. Dan tahtanya akan kokoh selama-lamanya. Dengan memerintah keturunan Yakub. Dan sebelumnya kita telah baca dalam Lukas 1 ayat 31 sampai 33. Yesus Kristus, keturunan Daud, akan menerima takhta Daud.
akan memerintah atas kaum Yakub untuk selama-lamanya. Kerajaan surga ini, kekuasaannya bukan dari bumi, tetapi dari surga. Kerajaan surga didirikan, kekuasaan dari surga, lalu akan didirikannya di atas bumi. Dan tentang hal ini, Tuhan Yesus sendiri berkata, bersaksi bahwa aku telah lahir untuk tujuan itu. Dan aku telah datang untuk memberkati. Dalam Yohanes 18 ayat 36 dan 37. Tujuan Yesus datang dan lahir. Yohanes 18 ayat 36 dan 37 kita baca. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Ayat 36, jawab Yesus, kerajaanku, yaitu kerajaan surga. Satu kerajaan di mana Bapa akan berikan kepada Yesus serta umat kudus, umat kebangkitan pertama. Dan kekuasaan kerajaan surga bukan dari bumi ini, tetapi dari surga, dari heaven. Maka disebut kerajaan surga, the kingdom of heaven. Dari kekuasaannya datang dari heaven dan heavens. Lalu didirikannya di atas bumi, maka disebut kerajaan surga. Kekuasaan berasal dari surga, lalu didirikannya di atas bumi, maka disebut kerajaan surga. Dan Yesus sendiri berkata bahwa aku telah lahir untuk tujuan itu, yaitu untuk kerajaan surga. Dan aku berada untuk tujuan itu, yaitu untuk kerajaan surga. Maka, kalau ada yang menyangka kerajaan Mesias, kerajaan 1000 tahun yang akan didirikan di atas bumi, sama dengan menyangka dua bapa kami, menyangka perjanjian Allah dengan Abraham, perjanjian Allah dengan Daud, dan juga menyangka tujuan Yesus lahir dan datang ke bumi ini. Banyak teolog-teolog juga menyangka kerajaan 1000 tahun. Saya katakan murtad. Injil Yohanes 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang. Untuk itu artinya apa ya? Aku adalah raja dalam kerajaan Mesias. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Aku adalah raja. Yesus adalah raja dalam kerajaan Mesias yang akan didirikan nantinya. Untuk kerajaan Mesias ini Yesus telah lahir. Dan Yesus datang dari surga ke dunia ini. Supaya kerajaan Mesias didirikan di atas bumi. Dan untuk tujuan inilah, lebih dahulu sudah ada perjanjian Allah dengan Abraham. Perjanjian Allah dengan Daud. Dalam pelayanan Yesus 3,5 tahun di bumi, message pertama adalah bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dalam Matius 4 ayat 17. Lalu Yesus memberitakan Injil kerajaan surga. Matius 4 ayat 23. Dan juga Yesus mengutus murid-muridnya memerintahkan untuk beritakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Matius 10 ayat 7. Secara demikian, message berita bahwa kerajaan surga sudah dekat, sudah diberitakan oleh Mesias. Tetapi umat dalam kerajaan Mesias, yaitu orang-orang Yahudi,
yang akan menjadi sesungguhnya inti umat kerajaan Mesias, menolak raja serta kerajaan Mesias. Secara resmi mereka menolaknya. Namun demikian, bukanlah kerajaan surga ditiadakan, tetapi sekarang dalam penundaan. Setelah gereja Tuhan diangkat, akan terjadi masa tribulasi 7 tahun, masa kesukaran. Dan Allah akan mentobatkan bangsa Israel dalam masa kesusahan 7 tahun. tujuannya supaya perjanjian Allah dengan Abraham dan perjanjian Allah dengan Daud dengan sumpah dikenapi, yaitu supaya umat Israel dan Mesias yang akan datang, itu Yesus Kristus, bertaman. Sehingga kerajaan Mesias, yaitu kerajaan surga, akan didirikan di atas tanah perjanjian. Untuk itu harus bangsa Israel lebih dahulu bertobat. Kalau tidak bertobat, kerajaan Mesias tidak bisa didirikan. Jadi, perjanjian sumpah dengan Abraham dibatalkan. Dan perjanjian sumpah dengan Daud dibatalkan. Dan mungkin hal itu terjadi. Maka Israel pasti akan bertobat. Maka kerajaan Mesias yang akan didirikan nantinya terjadi melalui pertobatan bangsa Israel. Dan kerajaan Mesias tujuannya untuk menaklukkan semua pemberontakan, semua kekuasaan yang melawan Allah di bumi, ditaklukkan, ditundukkan. Serta orang-orang yang melawan, memberontak terhadap pemerintahan Allah akan disingkirkan dari bumi untuk selama-lamanya. Itu tujuan didirikannya kerajaan Mesias. Nah, apabila tujuan-tujuan itu telah terlaksana, maka kerajaan Mesias, yaitu kerajaan surga, kerajaan 1000 tahun, akan diserahkan kepada Bapa oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi saya katakan, setelah selesai tujuan didirikannya kerajaan Mesias, maka kerajaan Mesias atau kerajaan surga dengan kata lain kerajaan 1000 tahun akan diserahkan kepada Allah Bapa. Maka Allah, yaitu Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus akan menjadi all in all, menjadi semua dalam semua di seluruh alam semesta, termasuk di atas bumi. Seperti dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 24 sampai dengan 28. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 24 sampai dengan 28. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Ayat 24, kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Kerajaan, itu kerajaan surga. Kerajaan Mesias yang akan didirikan di bumi. Tujuannya untuk membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan yang memberontak terhadap pemerintahan Allah. Saya terus baca ulang ayat 25, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan
maka teranglah bahwa Ia, Bapa, sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Dikatakan, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki, di bawah Kristus, maka Ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia, itu di bawah Bapa. Ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia. Artinya, tujuan kerajaan Mesias, yaitu setelah semua pemberontakan ditaklukkan, maka kerajaan serta tanah ini, bumi ini diberikan kepada Bapa. Sehingga Allah dalam arti Allah Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus akan menjadi all in all. Menjadi semua, di dalam semua. Baik di atas bumi maupun di seluruh alam semesta. Jadi, kerajaan Mesias pasti akan terjadi. Dan bila mana tujuan didirikannya kerajaan Mesias di bumi terlaksana, maka di atas bumi ini serta di dalam seluruh alam semesta, Allah menjadi semua di dalam semua. Haleluya. Allah Bapa, kami menantikan kerajaan Mesias yang akan didirikan di atas bumi. Allah berjanji dengan Abraham. Sumpah. Dengan sumpah. Allah berjanji dengan Abraham, dengan Daud. Berdasarkan kedua perjanjian itu, kerajaan Mesias pasti akan datang, pasti akan didirikan. Kami percaya dan kami merindukannya. Dan Bapa, kami telah belajar, kami telah melihat dalam kitab suci bahwa dalam hal didirikannya kerajaan Mesias di bumi, harus ada umat, ada tanah, serta raja. Perjanjian dengan Abraham telah menyediakan umat dan tanah, dan perjanjian dengan Daud menyediakan raja yang akan memerintah umat yang tinggal di atas tanah. Kami telah mengerti bahwa kerajaan Mesias pasti akan terjadi. Karena sebelumnya telah ada perjanjian Allah dengan sumpah yang tidak bisa disangka tanpa suatu condition. Pasti akan digenapi. Perjanjian dengan Saul pernah dipatahkan karena kesalahannya. Tetapi perjanjian dengan Abraham tidak akan dipatahkan. Saul anak ini, tetapi mula-mula dia taat kepada firman Tuhan. Namun dia mulai matanya melihat manusia daripada Allah. Dia lebih mementingkan pendapat manusia, pandangan manusia. Maka Allah lepaskan dia daripada tangannya. Walaupun telah berjanji. Tetapi perjanjian dengan Abraham dan perjanjian dengan Daud tidak akan dipatahkan untuk selama-lamanya. Pasti akan terjadi. Kami percaya, Bapak. Kedua perjanjian dengan Abraham, perjanjian dengan Daud telah menyediakan umat dan tanah serta raja. Telah disediakan dasar untuk didirikannya kerajaan Mesias di atas bumi. Terima kasih Bapak atas pengertian yang kau berikan kepada kami. Betapa berharga pengertian yang kami peroleh daripada apapun. Allah Bapa, kami percaya bahwa
Bangsa Israel sebagian besar bangsa Israel telah kembali ke tanah perjanjian dan akan kembali juga setelah gereja Tuhan diangkat. Dan bangsa Israel yang akan kembali ke tanah Israel, tanah Kanaan akan bertobat melalui masa tribulasi 7 tahun. Khususnya melalui kedatangan Tuhan yang kedua di bumi yang akan terjadi di akhir masa kesusahan 7 tahun. Dan Raja yang akan datang, Mesias, melalui kedatangan kedua kalinya di bumi, akan mendirikan kerajaannya, kerajaan Mesias, bersama dengan umat Israel yang telah bertobat di tanah Kanaan. Kami merindukannya. Kami percaya, kami merindukannya. Kami mau membela kebenaran firman Tuhan. Entah dunia mengatakan apapun, kami percaya. Kami pegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Bersukacita. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.